Selamat siang Bu Asri. Selamat siang. Ya, hari ini saya berterima kasih kepada Bu Asri karena sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk membicarakan apa yang sudah kita rencanakan kemarin. Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu Asri ya. Jadi percakapan ini kita gunakan sebelum melakukan observasi besok. Nantinya juga akan ada kegiatan pasca observasi yaitu sebagai evaluasi. Nah, oleh sebab itu sebelum kita melakukan observasi dan melakukan praobservasi yang membahas tentang apa yang sudah direncanakan oleh Bu Asri sendiri. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya Bu Asri hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, kita akan mulai ya Bu ya untuk melakukan coaching supervisi akademik, observasi, percakapan praobservasi seperti itu. Nah, untuk praobservasi ini kita membahas tentang hasil yang akan direncanakan Bu Asri ya sebelum melakukan observasi. Nah, kira-kira bagaimana persiapannya Bu Asri sendiri? Alhamdulillah sudah siap. Sudah siap semua ya Bu Asri ya. Oke. Nah, kira-kira untuk pembelajaran besok itu temanya atau topiknya tentang apa ya Bu Asri? Topiknya kita ambil dari pakaian batik. Oh, pakaian batik. Pakaian batik seperti itu ya Bu Asri. Jadi Bu Asri mempersiapkan topik tentang pakaian batik. Oh ya. Nah, lalu untuk selanjutnya Bu Asri, tujuan pembelajaran ini dicapai Bu Asri sesuai dengan topik pakaian batik itu sendiri apa? Tujuan pembelajaran yang saya ambil yaitu satu, melalui anak dapat mengetahui jenis-jenis batik dan mengurutkan angka sesuai urutannya. Terus yang kedua, anak dapat mengenal kosakata batik. Jadi anak itu melalui lospat anak menuliskan tulisan kata batik seperti itu. Untuk yang ketiga, anak dapat membatik melalui jemputan seperti melukis seperti itu dengan menggunakan cat air seperti itu. Terus yang keempat, anak dapat bermain puzzle batik seperti itu. Berarti ada 4 ragam main yang sudah disiapkan nantinya ya Bu Asri ya? Ya benar sekali, ada 4 ragam main yang saya ambil. Kira-kira untuk satu kelasnya besok berapa anak ya Bu Asri? Di tempat kita di kelompok B itu ada 13 anak. Oh, Ya, 13 anak dengan 4 ragam main. iya dengan 4 ragam main. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sudah persiapkan itu, area pengembangannya nanti yang akan dikembangkan apa saja? Area pengembangan yang saya kembangkan yaitu kemampuan komunikasi ketika berdiskusi untuk menyampaikan materi kepada anak sehingga agar mudah dipahami oleh anak. Itu yang pertama. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang menarik anak agar senang seperti itu, terutama pada pembelajaran yang kontekstual serta dekat dengan lingkungan anak seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menerapkan kompetensi sosial emosional seperti itu.
Berarti ada 3 area pengembangan yang ingin dikembangkan seperti itu ya Bu Asri ya. Ya, Lalu untuk yang berdiskusi tadi itu mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Bu Asri. jadi berdiskusi dengan anak itu agar anak itu dipahami tentang jenis-jenis batiknya seperti itu, dan diskusinya tentang ini, anak itu mengetahui dan mengenal batik apa yang mereka ketahui seperti itu, seperti yang dicontohkan nanti kan melalui kegiatan kontekstual kan ada pakaian batik seperti itu, anak itu mengetahui oh ternyata pakaian batik yang dia pakai, seragam biasanya yang kita pakai itu ternyata juga termasuk batik seperti itu. Kontekstual, pembelajaran kontekstualnya seperti itu. Oh seperti itu ya. Jadi sudah langsung berdiskusi dan sudah langsung mencakup pembelajaran kontekstual seperti itu ya Bu Asri ya. Nah, lalu untuk strategi yang dipersiapkan nih Bu Asri untuk pembelajaran besok kira-kira apa? Kira-kira strategi yang saya persiapkan yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensi. Berdiferensi itu yang terbaru, anak juga untuk memenuhi kebutuhan anak, memberikan kebebasan kepada anak memilih ragam main sesuai minat mereka masing-masing. Misalnya anak itu sudah disiapkan, kita sudah menyiapkan semua ragam mainnya, anak-anak itu memilih, terserah mereka dari yang pertama atau yang ketiga atau yang kedua atau yang keempat seperti itu. Jadi terserah mereka itu yang, jadi bebas seperti itu loh. Yang ketiga, metode yang akan saya gunakan melalui mengamati video pembelajaran. Jadi kita menyiapkan video pembelajaran serta menggunakan kalimat pemantik. Jadi kalimat pemantiknya melalui ayo, yuk, mari, seperti itu, agar anak itu lebih senang seperti itu. Oh ternyata saya itu diajak gitu. Jadi kalimat ajakan kita pakai seperti itu, kalimat pemantik. Dan pembelajaran melalui bermain, anak-anak bisa bermain melalui yang sudah saya berikan, melalui yang saya siapkan, melalui ragam main tersebut, dari 4 ragam main yang sudah saya siapkan seperti itu. Ya, saya lihat dari tujuan belajar yang dicapai serta area pengembangan dan juga strategi yang dipersiapkan Bu Asri sudah sangat bagus sekali ya Bu Asri ya. Jadi untuk percakapan pra-observasi ini saya kira cukupkan sampai di sini. Besok kita berjumpa kembali untuk melihat secara langsung dan saya observasi secara langsung kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Asri seperti itu. Terima kasih. Mungkin saya siapkan biar besok itu pembelajarannya berjalan lancar. Terima kasih atas doanya juga. Ya, semoga bisa sesuai dengan hasil yang sudah direncanakan seperti itu ya Bu Asri. Ya. Terima kasih Bu Asri. Sama-sama. Nyanyikan lagu Tanah Airku, 1, 2, 3. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidup.
pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, hari ini hari apa? Selasa. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Papat dilipat, kaki dilipat. Dilipat. Kaki dilipat. Nah, mari teman-teman kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Tuhanku, berilah kami ilmu yang berguna agar menjadi anak yang pandai. Amin. Siap gerak. Beri hormat. Selamat pagi. Ibu guru. Selamat pagi teman-temanku semua. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, guru. Oke, kita hari ini mau ice skating dulu ya. Diikuti Bu Asri ya. Buta, batik, batuk. Batuknya ditutup mulutnya ya. Kalau batuk ditutup. Oke, yuk. Sudah tahu? Ya, yuk. Buta, batik, batuk. Saya sudah Tahu. batuk, batik, botak. Saya sudah tahu. Botak, batik, botak, batik, batuk, batik, botak. Masih konsentrasi? Masih. Yang konsentrasi ya, tadi ada yang masih keliru ya. Yuk kita tambah konsentrasi. Manda mata, sungguh-sungguh, konsentrasi. Fokus, harus konsentrasi. Botaknya di mana? Batuknya di mana? Batiknya di mana? Oke, anak-anak harus konsentrasi. Botak, batik, batuk. Saya sudah Tahu. batuk, botak, batik. Saya Sudah tahu. batuk, batik, botak. Mana botak? Ini botaknya, ini botak. Ini botak. Batuk, batik, batik, botak, batuk. Saya sudah tahu. ini kita mau apa? Belajar bermain bertopik apa? Batik. Apa kebutuhanku? Pakaian batik. Ini adalah salah satu serangkaian sekolah kita. Baju batik. Siapa yang tahu apa itu batik? Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya dengan tulisan pada kain. Yang kedua, batik Ya. Di bawahnya bisa dikasih ini ya, Mas. Di bawahnya biar dikasih ini, biar nggak kemana-mana. Nah, gini ya. Oke. Tuh. Benar. Misal katanya, tuh, sudah dijemur, wis, hebat. Senang nggak? Nah, senang. Ada
Bu anak-anak jangan lupa masih temanya tentang apa? Mengenal batik, pakaian batik. Jangan lupa ya, besok topiknya masih tentang mengenal batik. Siap, gerak. Beri hormat. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang teman-temanku semua. Selamat siang Bu Ayu dan Bu Asri. Siang. Bu Asri, terima kasih telah membantu Bu Ayu dalam materi ini, materi coaching, bahwa dalam guru penggerak itu diharapkan guru penggerak itu mampu melakukan praktek coaching di mana guru penggerak dapat menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri coach atau dalam diri yang akan coaching. Tujuan dari coaching ini adalah menyampaikan hasil observasi yang telah dilakukan oleh Bu Ayu selama di dalam itu. Monggo Bu Ayu, silakan melakukan praktek coaching. Terima kasih atas waktunya Bu Iska. Selamat siang Bu Asri. Selamat siang. Ya, selamat siang karena sudah. Terima kasih sekali karena sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk kegiatan kita yang selanjutnya ya Bu Asri ya. Karena sebelumnya kita sudah pra-observasi dan Bu Asri juga sudah melakukan observasi. Nah, untuk saat ini pada waktu ini saya akan menyampaikan percakapan pasca observasi seperti ini ya. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hasil observasi kemarin yang saya lihat saat Bu Asri melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian Bu Asri di sini kemarin itu apakah tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan sudah terlaksana semua Bu Asri? Alhamdulillah sudah terlaksana. Hanya saja ada kekurangan. Oke. Kekurangan. Jadi selama prosesnya ternyata ada kekurangan. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi Bu Asri kekurangannya pada bagian apa? Ada bagian apa? Berdiskusi. Jadi anak-anak itu masih kurang apa? Dari saya sendiri materinya masih kurang lebih banyak gitu loh. Jadi anak itu pengetahuannya masih kurang seperti itu. Kemarin materinya tentang apa ya? Topiknya tentang pakaian batik. Jadi Bu Asri merasa bahwa saat diskusi sama anak itu masih kurang seperti itu ya. Jadi materinya masih belum bisa tersampaikan Boleh. Oh iya. Lalu Bu Asri, selain dari kekurangan itu lagi apa ada lagi yang menurut Bu Asri kurang saat kemarin waktu pembelajaran? Kemarin saya sudah mempersiapkan ada pengembangan kontekstual, tapi ternyata pada kegiatan pembelajaran ada insiden mungkin saya lupa. Jadi pas waktu kegiatan tersebut saya hanya membawa pakaian batik saja. Harusnya saya membawanya pakaian batiknya lebih banyak lagi, jadi anak itu bisa mengerti ini pakaian batik dari mana, itu seperti itu. Hanya saja itu saya hanya membawa satu saja. Kemarin tuh lupa. Oh iya, jadi dalam pembelajaran kontekstual yang direncanakan Bu Asri kemarin belum terlaksana optimal seperti itu ya Bu Asri, karena hanya membawa batik. Tapi sesuai rencana Bu Asri apakah sudah disampaikan kepada anak secara langsung seperti itu? Sudah, sebelumnya kita sudah waktu kegiatan pulang versi kita sudah berikan kepada anak-anak kalau bisa itu pakaian batik dan bawa karena itu kemarin saya sudah bilang di observasi. Nah itu kemarin saya bilang kontekstualnya seragam batik, saya hanya seragam batiknya cuma satu top. Oh, Oke.
Jadi kekurangannya tentang diskusi dan pembelajaran partisipasi. Mungkin ada yang lain lagi menurut Bu Asri sendiri. Jadi yang tadi karena kurangnya pada diskusi tadi sehingga anak itu masih kurang paham betul gitu, pengetahuannya masih kurang banyak seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Asri sudah menyampaikan beberapa hal yang dirasa oleh Bu Asri itu termasuk kekurangan ya. Di sini saya juga akan menyampaikan hasil observasi saya ya Bu Asri ya. Jadi kemarin itu saat saya melakukan observasi dalam pengelolaan kelas Bu Asri masih sedikit kurang ya Bu Asri ya. Jadi ada beberapa saat Bu Asri itu fokus pada beberapa anak dan ada anak yang lain tidak mendengarkan, jadi tidak berarah. Itu yang pertama. Kemudian ketika kegiatan ragam lain ada beberapa anak yang masih terlihat bingung ya Bu Asri ya. Jadi mereka sudah diberitahu oleh Bu Asri, saya sendiri ada gejala ini, dan ini, tapi ternyata pada prakteknya sendiri anaknya masih bingung untuk langkah selanjutnya seperti apa, seperti itu. Nah, lalu untuk hasil karya ya Bu Asri, kemarin karena saya lihat ada melukis membatik itu sebenarnya bagus sekali ya Bu Asri. Cuman kalau kita kemarin itu ada beberapa anak yang kesulitan. Nah, itu saya lihat dia bingung dalam menyampaikan hasil karyanya seperti itu, ceritanya seperti itu. Nah, dari yang saya sampaikan menurut Bu Asri, apakah sesuai dengan yang dialami Bu Asri atau mungkin Ya, sesuai memang karena kurangnya tadi dari awal materi yang saya berikan dari diskusinya kurang tersebut, jadi anak itu masih kurang memahami. Padahal kita juga sudah memberikan pengetahuan untuk nanti anak itu belajar dengan bebas. Jadi anak bisa memilih ragam yang minati seperti itu. Tapi ternyata namanya juga karakter anak itu berbeda-beda. Jadi dan pengetahuannya sendiri-sendiri. Jadi makanya itu ada yang mengetahui, ada yang dari hasil observasi saya tadi dan juga Bu Asri yang menyadari, kira-kira untuk selanjutnya ya Bu Asri, apakah ada strategi atau rencana yang ingin dilakukan untuk media? mungkin saya berbagi itu dari tadi yang dari pembelajaran kontekstualnya tadi, saya harus menyiapkan kegiatan yang lebih alat bahannya agar anak itu lebih bisa memahami dan bajunya batik itu agar lebih banyak, jadi warna-warninya anak itu menyukainya, jadi agamanya lebih menarik lagi seperti itu. Lalu untuk diskusinya buatnya ada rencana? Ya, untuk diskusinya nanti harus lebih diperbanyak lagi karena ini ada kekurangan saya dari kata-kata pemantik ya, kata pemantiknya itu masih kurang, jadi anak itu pemahamannya masih kurang seperti itu, jadi lebih diperbanyak lagi karena kemarin ada kekurangan, jadi tidak sesuai dengan yang dari pra observasi yang sudah saya. Lalu untuk pengelolaan kelas Bu Asri, kira-kira rencananya bagaimana? Untuk pengelolaan kelasnya kira-kira itu nanti karena kemarin itu belum saya utarakan, rencananya agar anak itu lebih kondusif lagi itu ambil satu persatu, jadi anak itu bisa dipanggil dari anak satu namanya siapa, terus mau pilih kegiatan yang mana seperti itu, jadinya agar lebih kondusif lagi. Jadi ada rencana untuk memanggil anak satu persatu. Memanggilnya ini nanti bagaimana maksudnya Bu Asri? Ini bisa
dipanggil satu persatu seperti absen seperti itu. Dari absen misal absen satu dulu, nanti anak absen satu misalnya namanya Dinda bisa memilih ketika bermain dari salah satu itu. Terus anak-anak dipersilakan duduk, dan karena mereka sudah yang dari absen satu tadi sudah sudah memilih dan dia menyukai ragam main yang pertama tadi yang disukai dia, jadi akhirnya dia duduk di situ, dan untuk selanjutnya di absen yang kedua seperti itu. Jadi biar lebih kondusif lagi sesuai dengan urutannya. Berarti tentang pengelolaan kelas ya. Lalu kalau untuk rencana yang mengatasi anak yang melanggar tadi, yang urutannya agak sedikit bingung bagaimana? Karena ragam mainnya kan kita kan fleksibel, jadi ke anak itu sesuai minat ya. Jadi nanti akan kita kondisikan dari mulai misal berapa anak dulu. Kalau ada yang minat itu misal kita, karena di kelompok B itu di tempat saya itu cuma 13, jadi nanti dibagi bisa 55 seperti itu, jadi biar kondusif lagi. Karena kadang itu anak itu lebih memilih sama dengan temannya, nah itu yang kekurangannya seperti itu. Jadi kita juga nggak bisa mengkoordinir, terkadang kan anak itu kan memilih yang itu, jadi malah semua tumpuk di situ. Kemarin juga saya saat observasi juga kemarin dua juga itu akhirnya kompetensi sosial emosional ya seperti itu mungkin bisa dimasukkan ya ke dalam rencana. Lalu, sini sudah disampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan Bu Asih sendiri. Kira-kira dari langkah-langkah yang akan dilakukan Bu Asih sendiri, kurang dasarnya itu bagaimana bosnya? Jadi ada rencana, Bu Asih sudah punya rencana nanti kalau pengelolaan kelas akan bisa seperti ini. Nah, kira-kira menurut pendapat Bu Asih sendiri sudah berdasarkan rekaman itu Maksudnya sampai berapa persennya gitu? ya, mungkin berapa besar atau harus berapa anak seperti itu, mungkin dilihat dari berapa anak. Kalau dilihat dari persaingannya, mungkin kalau karena sudah refleksi ya, jadi seharusnya kan dari sebelumnya ada kekurangan, untuk selanjutnya kita membuat strategi yang lebih, jadi jangan sampai ada kekurangan, jadi mungkin kita buat 99% seperti itu. Luar biasa sekali ya buat kita, akhirnya 99% ya. Berarti hampir semua anak bisa terarahkan orientasi targetnya. Walaupun kadang kan manusia ada kekurangan 1%-nya, makanya saya di situ nanti kalau misalkan. Kira-kira dalam pengelolaan kelas itu nanti apakah ada pendukung yang seperti itu buat mungkin bisa orang atau lingkungan? Ya bisa, nanti ada teman kita yang bisa selalu mendukung kita, mendukung saya untuk membuat perkembangan dari ibu kepala sekolah juga, mungkin bisa memberikan solusinya untuk perkembangannya dari strategi yang saya buat, dari kekurangan menjadi kelebihan selanjutnya. Jadi pendukungnya ada rekan Jawa sendiri dan juga kepala sekolah seperti itu ya Bu ya. Mungkin bersama orang tua murid kita juga bisa berkolaborasi. Jadi sudah ada target ukuran keberhasilannya, juga ada pendukungnya. Lalu kira-kira nanti waktunya kapan nih untuk mencoba perbaiki yang tadi pengelolaan kelas? Kalau bisa secepatnya, soalnya kalau misalkan kita buat pembelajaran ini strateginya hari ini, misal kita tahu kekurangannya, kita harus segera untuk memperbaikinya. Karena kadang kalau kita besoknya lagi kadang kita lupa seperti itu.
lagi untuk pengelolaan kelas. Lalu untuk yang langkah-langkah tadi buat sih targetnya nanti strateginya untuk apa keberhasilannya seperti apa. Tapi kan namanya urutannya belum tahu dan itu sudah punya rencana ya. Nanti buat keberhasilan staff buat sih menerapkan rencana nanti berapa kira-kira. Ya karena itu tadi, karena anak itu kan berbeda-beda beda karakter. Jadi saya ambil nanti kalau tidak 80%, karena itu 20% itu anak itu kadang itu aktif-aktifnya ya. Kurangnya di situ, jadi kita tidak bisa memaksa ke anak. Di targetnya nanti ukuran keberhasilannya 80% dari anak yang berusia. Lalu untuk pendukungnya apakah juga sama atau mungkin ada tambahan? Mungkin sama, karena apa, kita butuh bantuan dari kelas sejawat, kepala sekolah, dan keluarga, dari pihak peserta didik. Seperti itu. Kalau nggak ada mereka, kita juga tidak bisa. Nah, masuk sekolah juga kita harus didukung sama orang tua, berangkatnya seperti itu. Lalu untuk pembelajaran kontekstual tadi Bu Afi juga sudah mempersiapkan rencananya. Nanti untuk ukuran keberhasilannya Mungkin kalau alat dan bahan kita mungkin akan kita sesuaikan dan kita buat 99% juga. Karena apa? Kita harus siap dengan itu tadi kontekstualnya. Hanya saja saya sudah bilang dari pra observasi kemarin, saya sudah siap seperti itu, tapi ternyata juga ada kekurangan, jadi makanya itu saya sisakan 1% pada kekurangannya itu. ini sudah berubah bisa sangat sekali. Nah, lalu untuk pendukungnya sendiri Bu Afi? Pendukungnya tetap tetap sejawat, kepala sekolah, sama tenaga murid, karena orang tua murid juga harus mendukung. Kalau misalnya tidak ada dukungan dari wali murid, kita gitu seperti itu. Kalau dilihat lagi Bu Asri, nah pembelajaran kontekstual ini bisa dilihat dari lingkungan juga Bu Asri. Mungkin Bu Asri bisa melihat kembali kalau Bu Asri pembelajaran kontekstual yang ada di lingkungan sekitar kita bisa mendukung atau tidak? Kalau di lingkungan kita mungkin tidak mendukung, karena di sini kita hanya kontekstualnya melalui apa yang sudah kita pakai, itu pakaian seperti itu. Topiknya kan seperti itu. Kalau misalkan kita biasanya di luar kontekstualnya, di luar kelas, nah di luar lingkungan biasanya ada seperti itu, di pembuatan batik seperti itu, pakaian batik, pembuatan batik. Kira-kira ada rencana tidak Bu Asri belajar kontekstual yang ada di luar sekolah kita? Mungkin ada rencana, kita sudah mempersiapkannya gitu. Jadi kita ya sudah siap untuk pembelajaran kontekstual agar anak itu lebih mengetahui cara pembuatannya, pakaian batik seperti apa. Jadi sudah dipersiapkan juga rencana bahwa untuk materi belajar berbatik ini ada kegiatan yang memang tidak bisa di lingkungan sekolah, tapi yang kira ada keluar dari lingkungan sekolah. Kira-kira pendukungnya juga apa ya? Sama. Untuk waktunya kira-kira apa sudah ditetapkan? Sudah ditetapkan. Sudah. Ini kayaknya minggu depan. Oh, minggu depan ya. Minggu depan sudah. Minggu depan Realisasi ya sudah kita siapkan semuanya, dan kita sudah konfirmasi dari pihaknya pembuatan pakaian batik itu. Berarti ini sesuai dengan materi ajar Bu Asri sendiri pembatik, dan kebetulan ini sudah direncanakan seperti itu yang untuk belajar kontekstualnya nanti jadi dibuat di sekolah dengan cara nanti ke tempat pembuatan batik gitu ya. Lalu yang terakhir tadi tentang diskusi. Nah, diskusi tadi Bu Asri sudah rencana kalimat pemantik tadi ya Bu Asri. Ya, Kira-kira nanti itu sudah berapa ukuran keberhasilan?
99% ya, soalnya 1%-nya tetap kita itu sama anak itu kadang nggak bisa apa berbeda-beda karakternya seperti itu. Tapi saya yakin anak itu kalau bisa lebih kita berikan pembiasaan, mungkin anak itu masih bisa apa gali lagi untuk apa kegiatan keinginan. Oh ya, Bali sudah bagus sekali ya, berarti targetnya 99%, ya. Cuman 1% itu kembalikan kepada Itu anak. keinginan saya. Oh ya, targetnya. Ya, tidak apa-apa Bali. Dalam proses itu kan masih panjang ya, Bali ya. Nah, yang penting kan kita sudah merencanakan, Bali juga sudah punya rencana dalam pembelajaran sendiri. Kemudian kemarin juga saat pembelajaran di kelas juga sudah merefleksikan juga, dan ternyata apa yang saya sampaikan dan juga apa yang disampaikan Bu Asri ternyata memang suatu bentuk yang perlu diperbaiki. Bu Asri juga sudah punya rencana untuk perbaikannya sendiri seperti itu. Sangat baik sekali ya Bu Asri ya. Lalu untuk kedepannya mungkin apakah Bu Asri ada rencana mungkin untuk modul ajar berikutnya mungkin untuk menerapkan perbaikan yang akan secepatnya dilaksanakan ini? Iya, siap. Juga belajar selanjutnya yang sudah saya utarakan kepada tadi, belajar yang melalui pengembangan, melalui refleksi yang sudah kita utarakan. Apakah sudah punya pemandangan itu kapan atau untuk materi apa seperti itu berarti? Ya, itu secepatnya. Materinya kan topiknya masih disesuaikan dengan apa yang sudah dari kekurangannya tadi. Topiknya kan tadi kan pakaian ya, sehingga kita buat yang lebih spesifik seperti itu, spesifik lagi lebih besar pakaian apa seperti itu yang berbeda gitu. Mungkin pakaiannya bisa agak kecil atau mungkin ada pandangan kecil yang ada atau belum? Itu ada pakaian piyama yang sudah saya masukkan di situ. Kemarin itu pakaian seragam, pakaian rumah itu piyama seperti itu, pakaian santai, pakaian rumah tangga seperti itu. Mungkin nanti lebih apa kita buat lebih lebar lagi seperti itu. Untuk tujuan pembelajaran sendiri apakah akan masih sama atau mungkin ada pengembangan buat sih? Mungkin ada teman-teman karena berbeda apa beda. Jadi kita buat lebih apa agar hasilnya lebih baik gitu. Itu mungkin dari saya. Ya. Bagus sekali ya Bu Asri tadi sudah menyampaikan rencana yang akan sebenarnya nanti untuk membuat modul ajar sesuai topik ya Bu Asri ya. Nah nanti saya harapkan sekali untuk melihat kembali apakah sudah diterapkan seperti itu ya Bu Asri ya untuk kegiatannya, apalagi kan kita juga sebagai guru menyesuaikan dengan kebutuhan murid seperti itu ya Bu ya. Kita juga fasilitator juga, apalagi kita juga harus selalu merefleksikan apa yang sudah kita lakukan di kelas gitu. Jadi saya juga sangat mendukung sekali ide-ide yang diutarakan oleh Bu Asri tadi, apalagi tadi tentang pembelajaran kontekstual yang akan segera dilaksanakan minggu depan ya Bu Asri ya. Ya, Ya nanti itu semua anak ya Bu Asri ya, atau cuma kelompok ya sih? semua anak nanti. Semua anak ya, semua anak nanti bisa ikut terlibat dan mengetahui secara langsung pembuatan batik seperti itu ya Bu ya. Jadi lebih bagus lagi, itu saya nantikan sekali nanti untuk pembelajaran kelasnya seperti apa, nanti mungkin anak akan bercerita apa bagaimana. Dan saya lihat juga rencana Bu Asri untuk modul aja juga sudah dipersiapkan, cuma nanti lebih rinci lagi seperti itu ya Bu Asri ya. Apalagi untuk variasi kegiatan ragam lain itu ya menyesuaikan tadi apa kebutuhan murid, keinginan anak juga, minatnya juga seperti itu. Nah, ya. Itu juga kita sebagai komunikasi di kantor tadi. Jadi anak itu bebas memilih tak main. Jadi yang besar dari situ.
kita buat sebuah susah itu tadi kita buat sebuah keindahan ya itu sudah sih karena buah tadi juga sudah menentukan bahwa ukuran keberhasilan tadi dari 99%, 1%-nya kita kembalikan ke anak, berarti yang kita lakukan itu mempersiapkan. Apalagi buah itu sudah mempersiapkan dengan matang, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan anak juga, sesuai minat anak juga yang sebenarnya sudah diobservasi ya buah ya. Ya itu tadi, jadi tinggal melaksanakan, jadi tinggal 1%-nya kembali ke anak seperti itu. Mungkin ada yang tambahan atau yang ingin disampaikan lagi Bu Asri? Mungkin ini sudah cukup dari saya, atau mungkin sudah Atau mungkin ada unek-unek sudah disampaikan mungkin dalam pelaksanaan kemarin observasi mungkin saat apa gitu bisa. mungkin besok yang ada kegiatan di luar itu mungkin ya saya yakin itu anak itu akan senang karena kegiatannya menarik itu sepertinya. Jadi saya yakin di situ apa yang sudah saya utarakan akan 99% itu tercapai. Ya, jadi ya diharapkan buat itu bisa setelah menerapkan yang pembelajaran kontekstual di luar sekolah itu tadi datang ke sana ya. Karena biasanya anak-anak seperti itu kan antusias kalau diajak keluar pembelajaran kontekstual yang di luar. Kalau di dalam kelas itu sepertinya anak-anak itu monoton seperti itu terus, kayaknya anak itu butuh kegiatan di luar kelas seperti itu. Jadi anaknya merasa bosan seperti itu ya. Jadi perlu kegiatan di luar. Jadi itu yang dinantikan Bu Asri ya. Dan dinantikan anak-anak juga. Oh iya, nanti dinantikan anak-anak juga tentang membatik itu tadi ya Bu ya. Karena kita akan ikut depan jumlah anak yang ada di sekolah ya Bu ya. Karena itu nanti juga ada pembelajaran anak-anak itu membuat batiknya seperti itu, lalu canting, terus dilukis jadi secara langsung. Beda dengan apa yang sudah saya berikan di kelas karena apa? Kurangnya alat Jadi karena kurangnya alat di sekolah juga belum memadai, jadi dia dapat di luar sekolah. Ya Bu Asri, karena Bu Asri menantikan tentang belajar kontekstual juga, saya juga menantikan kegiatan yang sudah dipersiapkan dan rencana-rencana yang sudah dipersiapkan oleh Bu Asri dalam proses itu sendiri. Saya harap Bu Asri tetap semangat juga dalam menjalankan kegiatan di sekolah. Apalagi saya sangat senang sekali dengan ukuran keberhasilan tadi 99% targetnya itu tadi. Dengan durasi waktu yang mungkin sambil berjalan juga ya Bu Asri ya. Karena kita juga proses juga dalam mendidik anak, jadi saya menantikan juga. Terima kasih sekali ya Bu Asri atas waktunya. Oke, baik sekali apa yang dilakukan Bu Ayu dan Bu Asri hari ini. Bu Ayu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian Bu Asri juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan secara positif dan maksimal gitu. Bahkan ada target segini gitu. Tapi akan lebih baik lagi ketika Bu Ayu dapat menggali lagi 99% ini nanti apa yang akan dilakukan? Oh saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini. Kemudian di situ dengan Bu Ayu juga bisa apa yang jenengan sampaikan itu tadi harus jenengan tuliskan di modul aja. Daripada apa ketika jenengan cuma nanti lebih rinci ya, itu kan ngasih masukan ya, nanti lebih rinci ya, tapi dari kalian nanti kata yang cuma nanti lebih rinci nanti sesuai dengan apa yang dikatakan Bu Asri. Bu Asri dapat menuliskan lagi di belajar yang akan Bu Asri lakukan. Kemudian batik ini tadi kan kontekstual ya, terus apa sih hubungannya batik ini sama kontekstualnya anak itu apa? Kalau lebih baik lagi kan dijelaskan bahwa batik itu adalah
apanya Indonesia, kita belajar batik kenapa, itu kan akan lebih baik lagi dibanding seperti itu. Makanya, oh batik tak biasa aku pakai batik, soalnya jatuh, ibu ya pakai batik, bapak pakai batik. Tapi kan mereka nggak tahu kontekstual dalam artian sejarah aslinya batik itu gimana, atau kok kita harus belajar batik, kenapa sih Bu? Kayak gitu. Dan ini muridnya tanya kayak gitu gimana? Kok kita harus belajar batik toh? Itu kelihatan desa, lah kayak mbah-mbah kayak gitu atau apa? Kan lebih baik kalau sebelumnya itu dengan menjelaskan dulu. Oh ini loh Mas, batik itu ini dari Indonesia tetap. Kemudian tadi Bu Asri sudah menyampaikan materinya belum siap 100% karena harusnya membawa beberapa contoh batik, tapi dengan cuma membawa satu contoh batik. Di situ Bu Ayu juga bisa menggali lagi. Nah, kira-kira apa yang jenengan lakukan di kelas ketika jenengan cuma itu, cuma satu materi tok kayak gitu, tapi bisa digali lagi. Oh nanti jenengan bisa jawab, anak-anak ajak keluar kelas melihat orang-orang yang pakai batik itu pakai batik. Digali lagi pertanyaan. Kemudian jangan pertanyaan dijawab pertanyaan lagi kayak wawancara apa pers media gitu ya, terus dijawab gini lagi Pak, maksudnya ini gimana ya Pak ya, dijawab lagi lah. Kalau coaching itu bedanya setelah dijawab ya dikasih penguatan kayak gitu seperti tadi, maju satu-satu dan memiliki kegiatan yang mana nanti kan dengan tidak langsung nanya, tapi bisa bilang cara Bu Asri ini baik ngajak anak aktif di dalam kelas. Nah, ke depannya Bu Asri dapat menjelaskan ini bagaimana ya, gitu. Berarti setelah memberi penguatan baru pertanyaan lagi, memberi penguatan pertanyaan lagi. Orang kau kejar-kejaran pertanyaan penting akal pertanyaannya, tapi kan tidak ada penguatan dan ini kemudian ya kok tanya jawabannya bukan wawancara, tapi kan sebenarnya bukan wawancara kita kan coaching menggali potensinya Bu Asri tersebut kayak gitu. Kemudian ada juga KSE juga bisa dijelaskan. Loh KSE sudah dilakukan Bu Asri di dalam kelas sama saja kayak gitu. Berarti jangan juga membahas berkaitan dengan KSE itu. Dan tadi membahas strategi itu juga digali lagi, strategi yang bagaimana yang akan dilakukan Bu Asri gitu. Terus pendukungnya orang tua nanti kira-kira tantangannya apa ya? Kalau misalnya orang tua itu Ibu Asri kan berkata mau kerjasama dengan orang tua, sama sekolah, sama kansel sejawat. Kira-kira Bu Asri nemu nggak tantangannya? Kayak gitu bisa ditanya lagi. Kemudian indikatornya apa ya? Kalau jenengan tadi bilang 88%, terus indikator keberhasilan dari 88 itu apa aja ya Bu ya? Orang tua mau datang, nanti jenengan biasa orang tua mau datang, orang tua mau urunannya lebih gampang, UKS ngasih izinnya lebih mudah, termasuk sejawat orang bergudul, kayak gitu kan bisa dijawab seperti itu. Kasih pertanyaan, penguatan, kemudian jenengan harus bisa menggali. Jadi hari ini sudah baik sekali, Bu Asri optimis sekali dengan pembelajarannya, dan Bu Asri Bu Ayu juga bisa menggali pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih.